mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Asya, pimpin doa Asya. Iya. Sudah semangat? Sudah. Sekarang kita tanya nih, Kak, ada yang senyum, ada yang mengeluh. Bagaimana ya perasaanmu hari ini saat berangkat sekolah? Senang. Senang? Apakah mungkin ada yang cemberut, yang dari rumah sudah merengut, marah, atau semuanya senang dan bersemangat? Apa sih yang membuatmu hari ini senang? Kita mau tahu deh. Aiza, bertemu teman-teman lagi. Apa lagi yang membuatmu hari ini senang? Dikasih sarapan. Diberi sarapan enak. Sarapan apa dan hari ini? Ayam. Ayam. Terus apa lagi sih yang membuat kamu senang hari ini? Ada lagi, katanya tadi senang. Coba salsa. Apa yang membuat kamu senang hari ini, Sa? Sarapan enak. Sarapan enak. Atau yang lain sedih? Kaisa sedang sedih. Terus Kaisa apa perasaan kali ini ke sekolah? Senang. Kenapa senang? Karena belajar di sini Menyenangkan. Oke, sebelum mulai belajar keluarkan dulu buku IPAS-nya, alat tulisnya, keluarkan dulu, diletakkan di atas meja. Sudah semuanya? Terkait dengan pelajaran hari ini, kita ingin tanya dulu deh, benda apa yang kamu butuhkan setiap hari di sekolah untuk belajar? Apa? Buku, pulpen, pensil, penghapus, penjahit, teks, lagi, garis. Kamu dapat barang-barang itu dari mana sih? Beli. Dari mana barang-barang yang kamu pakai hari ini bisa sampai ke tempatmu? Bisa sampai ke kamu. Caranya bagaimana? Apa kamu jahit baju sendiri? Apa kamu buat bukumu sendiri? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mendapatkan barang-barang yang kamu pakai? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, khususnya pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Apa kegiatan ekonomi itu? Nah, kita akan pelajari hari ini. Tujuannya, kenapa kamu harus belajar ini? Tujuannya, ketika setelah kamu belajar nanti, kamu bisa menentukan peran produsen itu apa, peran konsumen apa, peran distributor itu apa. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Perhatikan ke depan.
Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Gambar apa itu? Pasar. Sudah pernah ke pasar? Sudah. Ada yang belum pernah ke pasar sama sekali? Ada apa saja ya di pasar itu? Sayur. Barang dagangan kan? Ada sayur, terus buah, daging. Otomatis kalau kita mau makan ikan, kita hanya perlu ke pasar, tidak perlu sampai ke laut. Kalau kamu mau jual, nah penjual, pembeli itu termasuk pelaku ekonomi seperti kita ini. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gambar apa itu? Memerah susu. Ketika memerah susu, apa sih yang dihasilkan? Susu. Menghasilkan barang kan? Iya. Kegiatan menghasilkan barang ini disebut dengan produksi. Kegiatan yang pertama adalah produksi. Menghasilkan. Apa yang dihasilkan dalam gambar? Susu. Coba dapat dibaca. Apa itu kegiatan produksi? Mengolah barang mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Mengolah barang mentah dari yang tidak bisa kita gunakan menjadi bisa kita pakai. Contohnya di sini adalah kapas. Kapas itu bahan untuk apa? Ada yang tahu? Ia membersihkan Buat membersihkan muka, betul. Tapi lainnya itu membuat apa? Untuk membuat baju. Kalau bentuknya kapas sudah bisa kita pakai belum? Nah, karena belum bisa dipakai itu namanya bahan mentah. Kemudian diolah. Setelah diolah menjadi benang. Sudah bisa kamu pakai belum? Sudah bisa dipakai? Untuk baju bisa? Belum, karena belum bisa dipakai. Namanya bahan setengah. Bagaimana dia bisa dipakai? Menjadi pakaian. Sebelum benang ini sebelum jadi pakaian kita menjadi kain. Setelah menjadi kain nanti dibawa ke tempat mamai Asya. Kain dibawa ke tempat mamai Asya baru dijahit dan bisa kita pakai. Ketika bisa dipakai itu namanya barang jadi. Kegiatan ini tadi namanya kegiatan apa? Kegiatan apa? Produksi. Ada yang ingin ayah atau ibunya memproduksi suatu barang, menghasilkan suatu barang. Ada di kayaknya di sini selain mamanya Asya. Ada yang di rumah ayah atau ibunya membuat sesuatu? Ada? Bisa tunjuk jari? Ada deh, ada bisa sebut. Nah, contohnya mama Bunda membuat apa? Roti. Jadi melakukan kegiatan produksi. Apa yang diproduksi? Roti. Orangnya mama Bunda, mama Tasya, terus mama Syakila kan buat ini juga. Orangnya disebut dengan produsen. Orangnya disebut dengan apa? Produsen. Kalau kegiatannya disebut dengan produksi. Misal nih, ayahnya Aska. Ayahnya Aska berprofesi sebagai apa? potong rambut. Tukang cukur. Berarti memproduksi jasa. Apa sih jasanya? Jasa potong rambut. Yang kedua adalah distribusi. Barang dari produsen bisa sampai ke kita karena ada orang yang membantu. Contohnya sama nih kayak kamu belanja online. Ada yang antar tidak? Ada yang antar kurir. Nah, kurir ini melakukan kegiatan distribusi. Apa tujuan yang bisa dibaca Salkia? Kegiatan yang memudahkan
konsumen memperoleh barang kebutuhan dari produsen. Kegiatan yang mengumpulkan konsumen memperoleh barang dari produsen kan nggak mungkin kita datang ke gunung pulau, karena itu dibawa oleh pengantar barang, dibawa oleh para penjual agar lebih mudah sampai ke kita. Kegiatannya namanya distribusi. Kalau orangnya kurir, penjual, itu disebut dengan distributor. Ini orangnya. Kalau kegiatannya apa? Distribusi. Kalau yang melakukan, orang yang mengantar, orang yang menjual sebagai perantaranya agar bisa sampai. Distributor. Nah, distributor sebutan untuk orang yang melakukan distribusi. Sedang apa anak itu? Makan. Siapa yang tadi sudah makan? Belum makan semua? Siapa yang sudah makan? Siapa yang tadi jajan? Jajan, makan, beli barang itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Coba dibaca Aska. Apakah konsumsi itu? Konsumsi juga berarti mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa. Ya, mengambil manfaat dari barang atau jasa. Oh, Dava rambutnya sudah panjang, ke tempat ayah Aska untuk dipotong. Itu termasuk kegiatan konsumsi, mengambil manfaatnya. Oh, Lindi sakit perut, pergi ke dokter, termasuk kegiatan konsumsi. Bu Vika lapar, beli nasi, termasuk kegiatan konsumsi. Paham dengan kegiatan konsumsi? Nah, sekarang kalian sudah ada dalam kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Sudah kita kelompokkan berdasarkan gaya belajar masing-masing. Nanti kalian akan mendapatkan tugas yang harus dikerjakan dalam kelompok. Tugas antara kelompok satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan gaya belajarmu. Untuk kelompok Raisa dan Lindi nanti akan mendapatkan sebuah gambar infografis. Untuk kelompoknya Dava dan Syakila, kalian akan mencari materi dari video. Kemudian untuk kelompok kinestetik, kelompoknya Syafa dan kelompoknya Asya akan mendapatkan bagan yang harus kalian pasangkan. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kelihatan gambarnya? Oke, silahkan lagi dikerjakan. Kalau ada kesulitan, santai. Lihat, kamu lihatnya dari jelas, makanya kan aku kasih gambarnya bisa.
kamu temukan pada peraturan, jika kamu menemukan peraturan Sedang, oh contohnya tadi sedang menjahit baju, oke. jika kamu menemukan barang Distributor. menggunakan barang Ya, apa aja? menyalurkan barang dari tempat yang Ya, lanjut. jika kamu menemukan barang tersebut menggunakan barang penggunaan listrik Menggunakan oh, listrik. Oke, menggunakan listrik, menggunakan pakaian dan kebutuhan lainnya. Terus yang terakhir, yang kelima. apa saja yang kamu dapat dari barang konsumsi harus bekerja sama angkot Oke, pelaku ekonomi harus bekerja sama agar kebutuhan terlengkap. Oke, lanjut. Ceritakan peran yang kamu peran tersebut pihak yang barang menghasilkan devisa pada masyarakat. Jika kamu Kamu menemukan barang dan cerita peran tersebut pihak yang menggunakan hasil produksi sebaiknya berupa barang pesan apa yang kamu dapat dari gagan tersebut. barang tersebut dan kerjasama Kebutuhanmu harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya pelaku ekonomi itu ada berapa? Tiga. Yang pertama produsen melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua distributor melakukan kegiatan distribusi atau menyalurkan barang. Yang ketiga konsumen melakukan kegiatan konsumsi atau memakai barang dan jasa. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kita berperan sebagai apa? Konsumen melakukan kegiatan apa? Konsumen ini berarti melakukan kegiatan apa? Kan, contohnya mengonsumsi. Jelas ya? Pernahkah kalian berperan sebagai produsen? Menghasilkan barang? Pernah? Tidak, dan tidak ada yang pernah. Pernahkah kalian bekerja sama Pernahkah kalian berperan sebagai distributor? Tidak. Selanjutnya, bagaimana sikapmu? Kita kan sebagai konsumen ya. Bagaimana sikapmu terhadap barang-barang yang sudah kamu beli atau ya yang sudah kamu beli? Dipakai. Merawatnya. Disimpan. Ya, bisa. Ada lagi? Yang terpenting adalah kita harus membeli barang dengan bijaksana. Beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Misal Zafran pengen mainan, tapi Zafran itu tidak butuh. Dia harusnya beli atau tidak? Tidak. Bukan malah buku yang kita butuh nggak beli, tapi mainan yang kita tidak butuhkan malah. Jelas semuanya? Ada kalian tambah. Berikutnya
giliran kita rilekskan otot-otot tubuh kita. Oke? Sebelumnya kamu duduk yang nyaman dulu, silakan duduk yang nyaman. Bisa letak, jangan membungkuk. Ya, bisa taruh punggungmu itu pada sandaran kursi tapi jangan membungkuk. Letakkan semua tulis. Kamu ikuti yang ada di video ini ya. Yuk. Mari kita stop sejenak, biar kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental, selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Silakan, anak-anak duduk yang nyaman, nyamannya Bisa ada di mana? bergeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Relax, duduknya tegak, jangan bungkuk. Relax. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Dirasakan Rasakan kedua tubuh. telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan kakinya pada Letakkan lantai. tangan pada pangkuan atau di atas meja. Kemudian tangan bisa di atas paha atau meja. Rileks, Relax, Pak. rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika Pejamkan merasa nyaman. matamu. Pejamkan Atau matamu. cukup arahkan pandangan ke bawah. Pejamkan matamu. Rileks. Relax. Amati nafas. Bernafas pelan-pelan. Amati nafas yang masuk dan keluar. Rasakan nafasmu. Napaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Tarik nafas Tarik lebih nafas lebih dulu. pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan Nafas menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Ambil nafas dari hidung pelan-pelan. Pelan. Hembuskan. Hembuskan. Ambil nafas dari hidung pelan-pelan. Hembuskan. Hembuskan perlahan. Ulangi terus. Ambil nafas dari Amati tubuh yang hidung. terasa lebih rileks saat Hembuskan. mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, Ambil nafas dari hidung perlahan. kelopak mata, Hembuskan. pipi, rahang, dagu, Rasakan otot-ototmu kemudian rileks. kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Tenang, pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Setelah ini kamu akan semangat Apakah belajar yang Anda lagi. pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Buka mata perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali Sekali lagi. lagi ambil nafas yang panjang. Hembuskan
semangat. Oke.